Hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa memang dhaif. Hadis tentang Apa hukumnya mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa? Apa hukumnya bersama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin kita sering melihat ada orang setelah selesai sholat dan berdoa, lalu mengusap wajah dengan kedua tangannya, kemudian muncul pertanyaan, sebenarnya ini ada tuntunannya dari Nabi atau hanya kebiasaan saja? Di video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman halal ilmu untuk melihat bersama bagaimana pendapat para ulama soal mengusap wajah setelah selesai sholat atau setelah selesai berdoa. Kita akan bahas dengan dalil yang ada supaya tidak salah paham dan bisa lebih bijak dalam menilai perbedaan amalan. Tonton sampai selesai agar tidak salah paham. Jangan lupa klik like, subscribe channel ini, dan jika ingin bahas hukum yang lainnya silakan ketik di kolom komentar. Insya Allah halal ilmu akan menyajikan tema Apakah ada dalil dan contoh dari Nabi tatkala setelah selesai sholat dan setelah berdoa mengusap muka? Setelah berdoa sholat muka ada. Apa hukumnya mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa? Apa hukumnya? Nggak pernah ada tuntunan dari Nabi SAW. Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah. Itu nggak ada dalilnya. Satu pun nggak ada hadisnya. Jadi nggak ada, sama dengan habis berdoa usap wajah. Nggak ada, ini cuma tradisi kita saja. Saya juga lihat ada tradisi banyak sekali ya di Indonesia yang dijadikan sebagai sebuah bawaan gitu. Kalau pada saat kunut pun subuh membalik telapak tangan. Saya nggak tahu kenapa balik telapak tangan itu, gitu kan? Katanya karena ada doa di situ minta agar dijauhkan dari keburukan. Tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi SAW yang membalik telapak tangan pada saat berdoa. Yang ada adalah beliau pernah mengangkat tangan, iya, gitu kan? Beliau pernah berdoa tidak mengangkat tangan, iya. Ini yang ada. Bahkan beliau pernah mengangkat tangan sangat tinggi, itu sampai kelihatan ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu memang ada. Hadis-hadis sahih semuanya. Tapi kalau dibalik telapak tangan nggak ada. Ini aneh-aneh ini. Ya, jadi tidak boleh dibuat. Jadi tidak pernah ada sunnahnya ya. Termasuk ikhwas sekalian tidak boleh bersalaman setelah sholat kalau dijadwalkan itu. Dianggap bagian paket dengan sholat berjamaah. Jadi dianggap nggak enak kalau nggak salaman gitu kan. Lain kalau habis sholat memang kebetulan kita mau pamit, mau jalan, kemudian salaman. Tidak dihubungkan dengan zikir habis sholat ya. Dengan habis sholat itu tidak ada masalah. Tapi kalau kayak kita biasa di Indonesia ini kan sudah jadi tradisi salaman. Apalagi ditambah lagi dengan membaca salawat, keliling-keliling masing-masing semua. Ini sama sekali nggak ada tuntunannya ikhwah ya. Hati-hati, jadi nggak boleh. Nggak bolehnya itu bukan karena salawatnya ya. Bukan karena salamannya, tapi karena tidak pernah ada panduan dari kiai dan guru kita, Muhammad SAW. Ikutilah beliau, apapun sifatnya. Kedipan matanya pun kalau perlu diikutin. Kalau nggak dilakukan, jangan dilakukan. Selesai. Hidup akan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tentang masalah mengusap wajah. Hadis riwayat Sunan Tirmizi. Nabi tak pernah menurunkan tangannya. Nabi kalau ngangkat tangan berdoa, Nabi tak pernah menurunkan tangannya illa yamsaha bihima wajhahu, sebelum turun dia usap wajahnya. Subhanarabbika wa bihamdihi amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap dia menurunkan tangannya, diusapnya dulu wajahnya, baru turun. Nah, hadis ini dhaif. Bagi orang yang melarang mengusap wajah, kenapa kau usap wajah? Hadis ini dhaif. Dijawab oleh Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya hafal 300.000 hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Bulughul Maram min adillatil ahkam. Kitab fikih. Apa kata dia dalam Bulughul Maram? Hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa memang dhaif. Dhaif. Tapi karena jalur riwayatnya banyak, maka naik derajatnya menjadi hadis hasan. Berapa level hadis itu? 4. Paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu, palsu. Maka hadis tentang mengusap wajah dhaif, tapi karena jalurnya banyak naik menjadi hasan. Artinya apa? Boleh diamalkan. Nah, tentang orang yang tadi habis sholat, habis itu dia usap wajahnya. Kenapa dia usap wajahnya? Saya tak tahu. Karena tak tahu saya tanya. Saya takut nyalahkan orang. Kenapa kalian usap wajah kalian? Saya habis berdoa Pak Ustaz. Habis berdoa kan usap wajah. Mana doanya?
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu doa apa tak doa? Doa. Habis berdoa kan ngusap wajah. Kata dia, itulah dalil kami. Tapi saya tak pakai. Saya tak pakai itu. Karena dalam hadis yang tadi mengusap wajah itu saat berdoa itu tangannya menampung. Habis menampung baru. Waktu tadi itu ada tangan menampung. Kecuali dia menampung. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Tak ada. Belum pernah saya nengok orang sholat mengangkat ini. Jadi pengambilan dalilnya terlalu panjang. Oleh sebab itu saya salam tetap satu periwayat. Habis itu saya tak mengusap wajah. Setelah selesai berdoa baru saya mengusap wajah. Itu penjelasan detail sedetil-detil. Ya? Yang mana? Dalam kunut. Nah, dalam masalah kunut, mana yang afdal? Dijawab oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Kata Imam Nawawi tentang masalah doa kunut, Al-Azkar 3 pendapat. Yang pertama, diangkatnya, lalu diusapnya. Yang kedua, diangkatnya, lalu kemudian tidak mengusap. Yang ketiga, tidak dia mengangkat, dia mengaminkan saja, dan tidak mengusap. Pertama, diangkat. Allahumma hdina fi man hadait. Sampai akhir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Satu. Yang kedua, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala wa baraka wa sallam. Tidak mengusap. Yang ketiga, dia tak mengangkat dari awal. Hanya mengaminkan. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Dia tetap mengaminkan. Dan di akhir dia tidak mengusap. Nah, dari 3 pendapat ini, kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar, mana yang kuat? Mengangkat, tidak mengusap. Tetap angkat, dan tidak mengusap. Tapi kalau ada kawan sebelah mengusap, tetap masuk dalam 3 pendapat. Tapi saya tak mengusap. Menyapu, kata orang Melayu. Wajah disapu. Datang orang Jawa, tak tahu dia, wawakannya sapu. Mengusap. Bolehkah setelah berdoa menjekakkan apa itu, Ustaz? Oke, mengusap ya telapak tangan ke wajah. Hadis riwayat Imam Abu Daud, hadisnya menurut saya hasan, tapi Syekh Al-Albani mendhaifkannya. Jadi dalam disebutkan tidaklah orang berdoa lalu mengusapkan tangannya kecuali Allah, innallaha, ya. Sesungguhnya Allah itu apa? Malu. Sangat malu. Hayyun, ya. Allah itu maha hidup dan maha malu. Ketika hamba berdoa mengangkat tangannya dan mengusap, tapi Allah tidak kabulkan. Hadis ini hasan. Tapi didhaifkan oleh Syekh Albani. Maka wajar pengikut Albani tidak mengusap tangan. Coba aja lihat pas Jumatan, Pak, kelihatan ya. Kalau nggak ngusap tangan berarti dia baca buku Syekh Albani. Ya, udah nggak masalah kok. Antum waktu duduk antara 2 sujud tangannya diusap nggak? Abis duduk antara 2 sujud, Pak. Rabbil fili doa kan? Nggak perlu ngangkat tangan, nggak perlu diusap. Jadi sebenarnya doa itu nggak mesti ngangkat, nggak perlu diusap. Tapi kalau ingin doanya pasti dikabulkan, angkat tangannya. Gitu. Dan ngangkat tangan ada yang segini, ada yang diangkat tinggi, doa istisqa. Teman-teman kita bilang yang mengatakan haram mengangkat tangan itu ya, hanya boleh istisqa. Di luar istisqa nggak boleh. Berarti dia nggak baca, nggak khatam kitab hadis yang 6. Di kitab hadis yang 6 ada Nabi ngangkat tangannya. Ya. Istisqa sampai naik. Nah, jadi beda cara ngangkat tangannya. Yang dimaksud oleh Ibnu Abbas, Nabi tidak pernah mengangkat tangannya melebihi seperti ini, itu maksudnya hanya dalam salat istisqa. Di luar Nabi. Apakah ada dalil dan contoh dari Nabi tatkala setelah selesai sholat dan setelah berdoa mengusap muka? Setelah berdoa sholat muka ada hadisnya, jadi mengusap muka setelah doa hadisnya, namun hadisnya lemah. Oleh karena kita tidak mengamalkan. Namun kalau ada orang yang mengamalkan ya biarin aja ya. Artinya dia mungkin tidak tahu karena ada hadis, ternyata hadisnya lemah. Ya.
Namun tidak boleh kita meyakini kalau tidak mengusap muka berarti tidak afdal, ya enggak. Karena hadisnya lemah dan tidak bisa dijadikan dalil. Dan Nabi SAW tidak diriwayatkan dalam hadis yang sahih beliau mengusap wajah. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah berdoa dengan hanya menunjukkan apa? Jari. Nah ini kan repot kalau mengusap gini terus susah kan? Rasulullah SAW pernah apa? Cuma menunjukkan jari. Jadi tata cara Nabi ada yang doanya begini, ada yang sampai Rasulullah SAW sampai begini tangannya, sampai perut tangannya itu apa? Ke bawah karena saling beliau sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Ya. Ada yang begini, Rasulullah SAW pernah berdoa begini. Di antara Rasulullah SAW pernah berdoa dengan memberi isyarat. Ya. Nah kalau begini kan sulit apa namanya? Oleh karenanya kita katakan kalau ada yang mengusap wajah kita bilang biarin saja karena mungkin dia ada pendapat seperti itu. Ya, kalau kita bisa nasihati dengan cara yang lembut ya. Jangan langsung kita wah itu ngawur enggak. Karena memang ada dalil yang mungkin menurut mereka ini benar namun kita katakan hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Mengusap wajah di dalam setelah sholat. Kalau di dalam sholat tidak. Di dalam sholat tidak. Biarpun berdoa di dalam sholat, ya, tidak dianjurkan kita mengangkat tangannya kecuali dalam kunut. Itu pun tidak disepakati. Dalam kunut saja doa. Kemudian setelah kunut pun, biarpun doanya kita menengadahkan tangan, tidak disunnahkan kita mengusap wajah. Karena dalam sholat dihimbau agar kita tidak memperbanyak gerakan. Tapi semua doa selain di waktu sholat, dianjurkan kita untuk Jadi kesimpulannya mengusap wajah setelah selesai sholat atau berdoa itu ada yang membolehkan dan ada juga tidak menganjurkan. Karena hadisnya dianggap lemah. Artinya kalau dilakukan tidak masalah, kalau ditinggalkan juga tidak apa-apa. Yang terpenting jangan sampai perbedaan ini membuat kita saling menyalahkan. Semoga pembahasan singkat ini bisa menjadi bahan renungan bersama. Kalau teman-teman punya pandangan lain atau tambahan dalil, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.